Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, dari kajian kita selama sepekan mulai dari akhir surat Yunus sampai dengan awal surat Hud, sekumpulan ulama para ahli-ahli tafsir mengambil kesimpulan-kesimpulan yang barangkali ini bermanfaat buat kita. Ya. Kita bacakan saja. Min fawaidil ayati, di antara faidah-faidah ayat-ayat tersebut di atas adalah satu, innal khaira wasyarra, sesungguhnya yang namanya kebaikan dan keburukan, wan naf'a wadh-dharra, dan sesuatu yang bermanfaat, kemanfaatan atau sesuatu yang bermanfaat, wadh-dharra, dan sesuatu kemadharatan, sesuatu yang tidak bermanfaat atau berbahaya atau mencelakakan, membinasakan, semuanya biyadillah, ada di tangan Allah. Maksudnya hanya Allah saja yang mempunyai semuanya itu. Hanya Allah saja Tuhan yang bisa memberikan kebaikan kepada manusia dan keburukan pada manusia. Kalau manusia buruk, maunya yang buruk, dikasih oleh Allah yang buruk. Kalau manusianya baik, maunya yang baik, Allah akan kasih yang baik. Dan hanya Tuhan yang bernama Allah saja yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kemadharatan. Ya, biyadillah. Duna, bukan, ma siwahu, apa saja yang selain dia. Duna, selain atau bukan, ma siwahu, Tuhan apa saja yang selain dia. Itu satu. Ini akhir surat Yunus ini. Yang kedua, faedah dari ayat-ayat yang barusan yang sudah kita pelajari adalah wujubut tiba'il kitabi was sunnah. Wujubu, wajib, hukumnya, wajibnya ittiba'il kitabi was sunnati, mengikuti Alkitab, maksudnya Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Nabi atau al-hadis. Wajib bagi kita. Ini awal surat Hud ini ya. Akhir surat Yunus. Wajib, itu loh. Wattabi ma yuha ilaika, itu loh. Dan ikutilah apa yang sudah diwahyukan kepada engkau Muhammad. Artinya wajib mengikuti Alkitab dan Sunnah. Wasobri, dan juga wasobru, dan wajib sabar. Wujubu tiba'il kitabi was sunnati. Kemudian wasobru, dan yang kedua sabar, alal adza, terhadap segala gangguan, sesuatu yang menyakitkan, wantidharil farja minallah, dan wajib menunggu kelonggaran yang datang dari Allah. Maksudnya ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini, sedang sakit, sedang menderita, sedang susah, sedang galau hatinya, sedang banyak musibah bertubi-tubi menimpa kita, maka kewajiban kita adalah bersabar alal adza, atas segala sesuatu yang menyakitkan. Kemudian bukan hanya bersabar, juga wantidharul farja, dan menunggu, dan wajib menunggu datangnya kelonggaran minallah, dari Allah. Nah, awal surat Hud
manfaat yang kita dapat dari awal surat Hud, kata para ulama ini, ayatul Qur'ani, ayat-ayat Al-Qur'an itu muhkamatun, muhkamat. Kebanyakannya itu muhkamat, walaupun ada yang mutasyabihat. Ayat Al-Qur'an itu artinya muhkamat, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ya. Tapi kebanyakan ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang muhkamah. Atau ayat Al-Qur'an adalah ayat yang dikokohkan, yang la yujadu fiha, maksudnya kokoh. Ayat Al-Qur'an ini kokoh adalah la yujadu fiha, tidak akan didapatkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu halalun, sesuatu yang celah yang bisa diberobosi. Aturan Allah itu tidak bisa diberobosi, nggak bisa. Kalau aturan manusia bisa diakalin, aturan Allah nggak bisa. Aturan manusia itu bisa diakalin, aturan manusia. Kalau aturan Allah tidak bisa. Wala batilun, dan tidak pula, selain tidak ada khalalun, tidak ada celah, wala batilun, dan tidak ada sesuatu yang batil dalam Al-Qur'an itu. Itu yang maksudnya ayat Al-Qur'an itu kokoh. Uhkimat ayatuhu. Ya, kita Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Itu uhkimat ayat itu maksudnya di dalam ayat Al-Qur'an tidak akan didapati celah-celah dan tidak pula sesuatu yang batil, yang tidak baik, yang sesat, tidak ada. Summa fussilat milladun hakimin khabir, gitu kan. Wa qad fussilat, dan sungguh ayat Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Fussilat dijelaskan, wa qad fussilatil ahkamu, dan sungguh telah dijelaskan juga hukum-hukum, aturan-aturan fiha yang ada dalam Al-Qur'an dengan tafsilan taman, dengan penjelasan yang sempurna. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an di sini, di belakangnya ada ayat yang menjelaskan yang di depannya. Dan penjelasannya ini lebih jelas lagi daripada yang di depannya, begitu. Berikutnya faedah dari yang sudah kita pelajari sampai kemarin adalah wujubul musyari'atu ila taubati. Wujubu wajib al-musyari'atu bersegera ila taubati, kepada taubat. Wajib hukumnya bagi kita untuk segera bertobat, artinya kembali, berhenti dari perbuatan kita selama ini, meninggalkan Allah, lalu kembali kepada Allah. Itu wajib hukumnya bersegera menuju taubat. Bukan hanya bertobat saja, wan nadmi, dan menyesal, dan menuju kepada penyesalan. Wa wujubul musyari'at, ya, wa wujubul musyari'atu, ya, ila taubati wan nadmi wa ila nadmi, itu, dan kepada penyesalan. Kita harus menyesal bahwa kita dulu sudah berbuat dosa. Menyesal dulu kita hidup sekian tahun enggak pernah ngaji. Minta ampun sama Allah, ya Allah ampun ya hamba ya Allah. Selama ini hidup bertahun-tahun kami tidak pernah membaca kitab-Mu ya Allah. Sekarang kita sesali, kenapa ya Allah? Menyesal hamba ya Allah. Ya, menyesalnya bukan hanya terhadap kesalahan yang sudah lewat. Ini wan nadmi ala dzambi. Jadi bersegera menuju tobat dan penyesalan ala dzunubi, atas segala dosa-dosa. Untuk apa wajib bersegera dan menyesali dosa-dosa kita? Linailil matlub, untuk memperoleh yang dicari, yang kita cari. Yang kita cari di dunia ini kan keridhaan Allah. Yang kita cari di dunia ini kan kenikmatan di hadapan Allah nanti. Yang kita cari di dunia ini adalah kemuliaan di hadapan Allah nanti. Ya, yang berikutnya wan najati, dan selain linailil matlubi, selain untuk mencari yang dicari, mendapatkan yang dicari, wan najati, dan mencari keselamatan, itu minal marhub, dari sesuatu yang harusnya ditinggal lari. Al marhub, yang ditinggal lari itu apa sih? Adab Allah, adab neraka.
Nanti semua orang tuh kepengen lari dari neraka. Tadi dibaca lagi ayatnya dalam Al-Quran. Ayat yang dibaca oleh imam kita ini, surat As-Sajdah itu surat yang ke-32. Ya, ini ayatnya di ayat nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan kalaulah engkau Muhammad bisa melihat ketika al-mujrimuna orang-orang berdosa itu nakisu mereka menundukkan ru'usihim kepala-kepala mereka inda rabbihim di hadapan Allah pemelihara Tuhan Rabb mereka. Di saat orang-orang berdosa itu di hadapan Allah menundukkan kepala-kepala mereka, orang-orang yang berdosa ketika berada di hadapan Allah mereka berkata begini, Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, absarna kami sudah melihat, kami sekarang sudah melihat bahwa neraka itu benar-benar ada, bahwa siapa yang tidak taat kepadamu pasti akan masuk neraka, itu benar adanya, kami sudah melihat. Wa sami'na dan kami sudah mendengar. Farji'na maka kembalikanlah kami ya Allah ke dunia. Menurut dia dunia masih bisa pulang ke dunia. Padahal dunia udah hancur lebur, gak ada sisa. Gunung aja hancur kok, gak ada sisanya kok, apalagi cuma rumah kita. Ya. Farji'na maka kembalikanlah kami na'mal sholihah. Ini loh, orang kalau sudah mati sudah sampai di akhirat sana nanti, Bu, Pak, kepingin kembali ke dunia hanya untuk beramal soleh, hanya untuk ngaji, sholat, ngaji, sedekah, cari uang untuk ibadah, berbuat baik pada kedua orang tua yang sudah nggak bisa apa-apa, sekarang gantian kita yang ngurusin. Ya, kalau dulu kita diurusi oleh orang-orang kita pup, terus kita dibersihin sama ibu kita, biasanya ibu kita, bukan bapak kita, bapak jarang, ibu yang paling sering. Nah sekarang gantian ya, anak-anak manusia nih, bapak-bapak yang masih punya ibu yang sudah tua. Kalau ibunya mau, Bu, ulun bersihin lah, pian. Kalau ibunya mau, mungkin ibunya juga nggak enak kalau anak lakinya yang berbuat. Tapi kalau nggak ada anak perempuan, adanya anak lakian aja, tak anak laki. Terus farji'na, ini kalau orang masih punya orang tua, sempatkan ibunya dirawat. Kayak Bu Aminah, Bu Aminah datang nggak? Ada ya, ya. Bu Aminah itu tuh direwangi orang ngaji, dibela-belain nggak ngaji, ngurusin ibunya sampai wafat. Itu anak yang paling beruntung itu kayak begitu itu, dibandingkan dengan yang lainnya yang tidak bisa ketemu langsung. Ya. Nah, ibunya Bu Aminah itu Rusdiana ya. Ya. Rupa-rupanya dia sudah ketemu sama Pak Jasman itu. Udah, kamu kesini aja, sini. Oh, nggih. Makanya disuruh makan enggak mau. Diinfus enggak mau, udah melihat kok. 40 tahun sebelum orang meninggal itu sudah ada isyarat kok. 40 hari, 40 tahun. Astagfirullah. Ini yang ngomong ulama tapi ya. Saya belum pernah baca sendiri hadisnya di mana ini ulama ini ngomong begini ini. 40 hari sebelum orang meninggal itu sudah ada firasat, ada tanda-tandanya. Jadi farji'na, nanti kalau sampai di akhirat ada yang kepengin kembali ke dunia hanya untuk apa? Na'mal sholihan. Terus dia bilang inna muqinun, sesungguhnya kami ini orang-orang yang yakin. Nah, ini
Nah ini, yang kedua yang mau saya sampaikan ini dari surat yang dibaca imam kita setiap Jumat ini. Wa ammal ladzina fasaku, dan adapun orang-orang yang mereka berbuat fasik. Berbuat fasik itu artinya tidak taat kepada Allah. Fasik itu keluar dari ketaatan. Al-fasiku al-khuruju anit ta'ati. Yang namanya kefasikan adalah keluar dari ketaatan. Wa ammal ladzina fasaku, dan adapun orang-orang yang mereka telah berbuat fasik, tidak taat kepada Allah dan Rasul, fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha. Loh ini loh Pak, ayat yang menerangkan orang di neraka itu setiap hari kepengen keluar, pengen lari, keluar dari neraka. Allah bilang apa? Kullama, setiap kali. Berarti bolak-balik itu berkali-kali. Kullama, setiap kali, aradu, mereka menginginkan, berkehendak, ayakhruju, untuk mereka keluar, minha, dari neraka. Ha, huruf H, domir H atau kata ganti H ini kembalinya ke an-nar. Neraka ini dibangsakan perempuan. Sebagaimana surga juga dibangsakan kepada isim mu'annas. Ya, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Mereka cuma lihat aja, mau kemana nih orang ini, lari-lari nih, ikuti saja sampai ke dinding pembatas neraka. Dia panjat itu tebing neraka itu. Mungkin waktu dia jago panjat tebing mungkin. Nah, dia panjat itu sampai tangannya terlepuh-lepuh, nggak peduli dia. Terus begitu saya sampai di sana, mereka datang, kau mau kemana? Balik sana, ya ambil gini. Balik sana kamu. Enak aja mau keluar dari neraka. Udah puas di dunia kamu ambil uang negara triliunan kok. Udah puas naik jet pribadi kan, malah mau bagi-bagi jet pribadi katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap kali mereka akan keluar dari neraka, dikembalikanlah mereka ke dalamnya. Waqilalahum, dan dikatakanlah kepada mereka, Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Zuku, berserasakanlah oleh kalian. Wakila, dan dikatakan lahum kepada mereka. Malaikat ngomong sama mereka, kamu kemana? Enak aja mau keluar. Zuku, rasakanlah oleh kalian semua adab benar, adab neraka ini. Alladzi kuntum bihi, yang adab itu dulu kalian waktu di dunia, bihi kepadanya, tukadzibun, kalian mendustakan kan? Dulu kalian nggak percaya kan? Kalau nggak ngaji masuk neraka, nggak percaya kan? Nih, rasain nih. Tuh. Kalau sampai mati nggak pernah ngaji, nggak masuk neraka nanti. Nih Pak, jadi itu yang dimaksud oleh ulama di sini loh. Wajib hukumnya bersegera menuju tobat dan penyesalan terhadap segala dosa-dosa untuk memperoleh sesuatu yang dicari, yaitu surga. Kemudian untuk mencari keselamatan dari sesuatu yang ditinggal lari, yaitu dari neraka. Nah, baru kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bizatis sudur. Allah berfirman di ayat yang kelima dari surat Hud, ala ketahuilah wahai Muhammad, wahai manusia, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang Mekah itu dulu Muhammad. Sebagian mengatakan hum sini orang-orang munafik.
sebagian ahli tafsir. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu, tapi sebagian menyanggah, ini ayat ini bukan ayat Madaniyah, ini bicara tentang ini ayat Makkiyah, jadi berbicara tentang orang Mekah. Sehingga bagi ulama yang berpendapat bahwa surat Hud semuanya Makkiyah, karena ada yang berpendapat begitu, ada sebagian mengatakan surat Hud surat Makkiyah, tapi ada di antara ayat-ayatnya yang Madaniyah. Karena peristiwa itu tidak mungkin terjadi kecuali di Madinah, yaitu adanya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu di Mekah tuh nggak ada orang munafik, adanya orang kafir musyrik. Orang munafik belum ada, belum dikenal yang nama orang munafik. Nanti setelah sampai di Madinah baru ada orang munafik. Ya. Sehingga ulama yang mengatakan ayat surat Hud ini ayat-ayatnya semuanya Makkiyah, mereka menerjemahkannya, menerangkannya begini. Ala ketahuilah innahum sesungguhnya mereka orang-orang Mekah itu yasnuna mereka membusungkan ya, membusungkan. Yasnuna membusungkan. Kalau di dalam sini diartikan enggak ada. Yasnuna mereka membusungkan sudurahum dada-dada mereka, maksudnya bersikap sombong gitu loh. Ya, seperti orang yang siapa yang berani sama aku, ayo. Nah, kayak gitu loh. Itu kan sok jago itu namanya. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membusungkan dada-dada mereka liyastakhfu untuk mereka menyembunyikan minhu dari dia, dari Allah. Ala ketahuilah, ingatlah, hina ketika yastarsyuna mereka menutupkan siyabahum kain-kain mereka, baju-baju mereka. Ya'lamu ma yusirruna, ya'lamu dia Allah selalu mengetahui ma yusirruna apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun dan apa yang mereka tampakkan, yang mereka nyatakan. Innahu sesungguhnya dia Allah alimun maha mengetahui bidatis sudur pada apa yang dada-dada itu memiliki, mempunyai. Bidati kepada yang mempunyai, yang dipunyai, kalau bahasa kita dipunyai. Apa yang mempunyai asuduru dada-dada itu. Apa yang ada di dalam dada, apa yang ada dalam hati, maksudnya begitu. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau kita kan tidak tahu apa yang ada dalam hati orang, hatta istri kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang ada dalam hati istri kita. Ini sebenarnya istri kita ini lagi seneng apa lagi ngambek ya. Kelihatannya ngambek tapi kok tetap ceria gitu, kelihatan tetap senyum. Ternyata habis itu keluar status. Aku ini seorang ibu yang tersenyum di bibir tapi sebenarnya hatinya hancur. Ada itu kan status ibu-ibu. Orang ini kadang-kadang aku juga ngelihat status yang lewat itu. Kan sekarang ada macam-macam itu Pak ya. Nyarinya yang lain kok ketemunya kayak gini. Ini ada seorang wanita berjilbab ini mengeluh rupanya. Suaminya enggak paham rupanya ini ya. Ya sudah, ini kita kembali ke sini aja. Jangan jangan kepada istri tadi. Sampean senang, aku yang senep. Ya. Jadi saudara sekalian, Allah berfirman seperti ini penjelasannya. Kata ala innahum yasnuna sudurahum, ketahuilah sesungguhnya mereka ketika mereka membusungkan dada-dada mereka, maksudnya kanu adalah mereka orang-orang itu yahnuna sudurahum, ini membusungkan dada-dada mereka,
menundukkan dada-dada mereka. Di sini diterangkan maksudnya kai supaya la yasma'u kitaballahi ta'ala. Jadi mereka menggunakan segala cara bagaimana supaya mereka membusukkan dada dalam pengertian sombong tadi, dengan cara mereka berusaha supaya tidak mendengarkan kitaballahi ta'ala wala zikrahu, dan tidak pula peringatannya. Jadi ada manusia dulu di zaman Nabi ada orangnya, masih ada. Tapi orang kalau ketemu Nabi itu lari cepat-cepat, dia nggak mau ketemu Muhammad, nggak mau. Itu yang dimaksud dengan membusungkan dada, sombong. Mereka berusaha untuk tidak mendengar. Jangan sampai telingaku mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad itu. Gitu. Ini berarti ini orang yang nggak suka ngaji masuk di sini, Pak. Masuk di sini nih. Ya, nggak suka dengar pengajian. Tuh. Terus ada lagi yang tafsir yang lain. Makna yasnuna sudurahum adalah yukhfuna fi sudurihim. Ini tafsir yang lain. Mereka menyembunyikan, yufuna, mereka menyembunyikan apa yang fi sudurihim, di dalam hati mereka. Apa saja yang mereka sembunyikan? Minas syahna. Syahna. Apa nih artinya syahna? Karena sampai kalau punya anak jangan dikasih nama syahna loh. Artinya orang yang memusuhi. Jadi mereka menyembunyikan permusuhan. Asahna itu artinya permusuhan. Mereka menyembunyikan apa yang ada dalam hati. Mereka berupa permusuhan kepada Nabi dan kepada Al-Quran. Wal adawati, dan ya sama, adawah juga permusuhan. Jadi Nabi dianggap oleh mereka sebagai musuh mereka. Ya, ini tafsir yang kedua yang dimaksud dengan membusungkan dada mereka. Kalau Abdullah bin Saddad, sedangkan Abdullah bin Saddad mengatakan, ini salah seorang ahli tafsir mengatakan, nazalat, ayat ini turun fi ba'dil munafikin, pada sebagian diantara orang-orang munafik. Nah ini yang saya bilang tadi. Karena adalah orang-orang munafik itu keadaannya idza marra, ketika lewat bi Rasulillah, di hadapan Rasulullah SAW, sana sadrahu, mereka membusungkan dadanya. Ada orang munafik itu kalau ketemu Nabi membusungkan dadanya, wa dhahrahu, dan punggungnya. Jadi membusungkan dadanya begini terus berbalik, nggak mau dengar. Terus wa to'a ra'sahu, dan mereka menundukkan kepalanya. Kemudian wa ghadza, kemudian mereka wa ghatta, dan kemudian mereka menutupi wajhahu, wajahnya, kai supaya la yarahu, tidak melihat dia, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang munafik dulu, kalau ini betul ya riwayat ini, orang-orang sebagian manusia dulu di zaman Nabi ada yang kalau ketemu Nabi itu saking enggak sukanya kepada Al-Qur'an, mereka membelakangi Nabi. Mereka lihatkan punggung mereka, menundukkan kepalanya, terus menutup wajahnya supaya tidak dilihat oleh Nabi. Itu yang ketiga, tafsir yang ketiga. Yang keempat dikatakan wakilah, dan dikatakan menurut sebagian tafsir, kana rajulu minal kufar, ada orang dari kalangan orang-orang kafir yang yadkhulu baitahu, orang kafir itu dulu suka masuk ke rumahnya, wa yurkhi sitrahu, dan menjuraikan tirai pintunya atau tirai jendelanya, jadi kordennya ditutup. Wayahni sudurahu, dan membusungkan dadanya. Wayataghasha bi thawbihi, dan menutupi dengan bajunya, menutupi dirinya dengan bajunya atau kepalanya dengan bajunya. Wayaqulu, kemudian dia berkata. Jadi mereka masuk, kalau ketemu Nabi lewat itu cepat-cepat masuk ke dalam rumah, tutup pintunya, tutup tirainya, terus tutup bajunya, tutup mukanya dengan kain, lalu berkata begini, hal ya'lamullahu ma fi qalbi, apakah Allah tahu apa yang ada dalam hatiku? Ngomong begitu. Makanya ayatnya berbunyi, ala hina yasnuna sudurahum liyastakhfu min, untuk menyembunyikan diri mereka dari Allah, atau minhu bisa juga min Rasulillah. Nah inilah. Jadi mereka kemudian menyembunyikan diri mereka dari Rasulullah supaya tidak dilihat oleh Rasulullah. Atau kalau dia mengatakan hal ya'lamullahu ma fi qalbi, apa Allah tahu apa yang ada dalam hatiku? Dia mau sembunyi dari Allah, bahwa dia tidak mau beriman. Apa Allah tahu apa yang ada dalam hatiku? Ini orang nggak paham ini.
Nah, kemudian ahli tafsir Mujahid mengatakan liyastafu minallah. Ada yang mengatakan liyastafu minhu, liyastafu minallah untuk menyembunyikan diri mereka dari Allah. Ada yang mengatakan liyastafu minan nabi untuk menyembunyikan diri darinya dari nabi, menyembunyikan diri dari nabi supaya enggak dilihat oleh nabi. Ya. Atau untuk menyembunyikan diri dari Allah, ini stata'u jika mereka mampu, padahal enggak mampu manusia itu. Manusia enggak mampu menyembunyikan diri dari Allah, enggak bisa. Ibnu Katsir juga mengatakan, makna ayat ini annahum bahwasanya mereka orang-orang itu kanu adalah yasnuna sudurahum, mereka membusungkan dada-dada mereka idza qalu syai'an, ketika mereka mengatakan sesuatu, ketika mengucapkan sesuatu, au amiluhu, atau ketika mereka mengamalkan sesuatu, yadunnuna, mereka mengira menyangka annahum bahwa mereka bisa yastaghfuna minallahi bidzalika, bisa menyembunyikan diri mereka dari Allah dengan perbuatan atau omongan mereka tadi. Jadi orang-orang yang mengadakan rapat khusus kabinet misalnya gitu ya, rapat terbatas kabinet untuk membicarakan rencana mereka untuk berbuat sesuatu. Wartawan semua dilarang masuk, dilarang berada di sekitar istana, ya, tidak boleh ada yang meliput. Dengan begitu mereka menyangka bahwa Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka rapat terbatas untuk tujuan yang baik, silakan, benar, baik, bagus. Tapi kalau mereka rapat terbatas untuk mengambil keputusan yang sifatnya akan merusak manusia banyak ini, menyusahkan orang banyak ini, ketahuilah ada Allah yang melihat perbuatan mereka. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak dari Allah. Makanya Allah berfirman, dikatakan di ayat selanjutnya, ala hina yastaghzuna siyabahum, ketahuilah, ingatlah ketika mereka menutupi kepala mereka dengan kain-kain mereka, ya ini yahutuna ru'usahum bisiyabihim, ketika mereka menutupi kepala-kepala mereka dengan baju-baju mereka. Fa'alamuhumullahu ta'ala, maka Allah ta'ala mengetahui mereka, kata Ibnu Katsir, annahum, bahwasanya mereka hina yastaghzuna siyabahum, ketika mereka menutupkan kain-kain mereka atau baju-baju mereka, ya, bukan hanya ketika ketemu Nabi, bahkan inda manamihim, di saat tidurnya mereka, fi zulmatil lail, di dalam kegelapan malam sekalipun. Ada orang tidur di malam hari, lampu mati, enggak ada, gelap gulita, dia tutup badannya, kepalanya, badannya semua dengan kain. Allah tahu, kita yang enggak tahu. Kalau kita jalan kegelapan, ada orang tidur pakai selimut gitu, bisa nendang dia, nginjak dia nih. Ini ada orang ternyata, karena gelap. Kita bisa, karena mata kita ini terbatas kemampuannya. Kalau mata Allah, pandangan Allah, menembus segala sesuatu. Mata kita tidak bisa menembus sampai kepada Allah, melihat sampai kepada Allah enggak bisa. Allah tuh bisa melihat sampai menembus kepada apapun. Enggak ada yang terhalang oleh penglihatan Allah. Kalau kita ini penglihatan terhalang oleh usia, terhalang sudah. Ya, kalau sudah jadi mata plus, sudah melihat yang tulis kecil-kecil ini enggak bisa. Kalau matanya minus, melihat yang jauh enggak bisa, nyupir mobil harus pakai kacamata. Ya, itu manusia. Kalau Allah enggak terbatas pandangannya. Maka Allah berfirman di kalimat berikutnya, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dia Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan, minal qaul, berupa perkataan atau perbuatan. Allah tahu apa yang diperbuat oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia, walaupun dengan sembunyi-sembunyi, omong-omong, rapat-rapat, omon-omon, rapat-rapat, enggak ada yang tahu, Allah tahu. Kenapa? Innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, terhadap isi hati manusia. Nah, terus berkatalah Al-Azhari, berkatalah Al-Azhari, seorang ulama ini ya. Yang kalau enggak salah beliau selain ahli tafsir juga ahli bahasa. Makna ayat ini min awwaliha ila akhiriha, dari awalnya sampai akhirnya adalah, kata ulama ini, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang admaru, mereka menyembunyikan adawata Rasulillah,
permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhfa alaina haluhum, tidak tersembunyi terhadap kami Allah keadaan mereka. Jadi manusia yang menyembunyikan permusuhannya kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Islam ini, Allah tahu keadaan mereka. Jadi percuma saja kita menyembunyikan permusuhan. Lebih baik terang-terangan aja. Kelihatannya baik-baik tapi di belakang memusuhi. Ya. Nah, sekarang IBHRS Imam besar Habib Rizik Syihab mengajukan tuntutan kepada Presiden Jokowi. Ya, selama 10 tahun memerintah, dia menuntut dengan tuntutan perdata uang 5.000 triliun untuk menghapus, untuk menebus dosanya selama 10 tahun memerintah ini. Betul-betul itu dimasukkan ke pengadilan, didaftarkan. Karena enak saja dia yang utang, kita yang suruh bayar. Tuh. Pajak-pajak dinaikkan, harga-harga dinaikkan. Semua pemasukan negara diambil. Sampai tempatku kerja nih, Kimia Farma hampir bangkrut nih. Entah jadi bangkrut atau enggak nih sebentar lagi nih. Oh bangkrut pindah aku. Praktek kemana ini ya? Ke rumah, enggak punya apotek gitu ya. Ke apotek, nanti apoteknya enggak punya uang. Untuk menyediakan obatku itu dan sebagainya. Nah, ya sudah aku pasrahkan sama Allah aja, ada Allah, tenang aja. Selama ada Allah itu kita minta aja, ya Allah tolong ya Allah, tolong ini hamba sedang menghadapi masalah nih ya Allah, beri jalan keluar yang baik ya Allah, gitu aja sudah. Ya. Ini kalau sampai Kimia Farma bangkrut, Mas Farhani sama Ismail, loh ya toh, kalau aku nyari orang mesti nggak ada orangnya, bolak balik itu. Kalau saya nyari orang yang cari pasti pas nggak ada. Ya, jadi saudara, kalau sampai Kimia Farma bangkrut, udah yang kerja di Mama kukut semua, berhenti semua itu karyawannya, ratusan jutaan orang itu. Masya Allah. Ya, kalau Ibnu Katsir memaknai ayat ini, ya ayat yang berbunyi ini tadi loh Pak, Bu. Ini di belakangnya ada nih. Nah ini loh. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastaghfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bidzatis sudur. Ketahuilah ketika mereka membusungkan dada-dada mereka untuk menyembunyikan diri mereka, liyastaghfu minhu, untuk menyembunyikan diri mereka dari Allah atau dari Rasul. Ala ketahuilah hina yastaghshuna thiyabahum, ketika mereka menutupkan kain-kain mereka ke kepala-kepala mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya Allah itu selalu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Jadi perbuatan kita yang kita lakukan dengan terang-terangan Allah tahu, yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi Allah tahu. Kita sedekah dengan terang-terangan baik, dan Allah tahu itu ikhlas atau tidak. Walaupun kita bilang ikhlas, saya ikhlas, ini ikhlas, padahal dalam hatinya enggak ikhlas, Allah tahu. Ya. Dengan demikian juga ketika kita sedekah sembunyi-sembunyi enggak ada yang tahu, Allah tahu dan akan memberi balasan. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih tinggi nilainya daripada sedekah terang-terangan. Walaupun semuanya tetap baik, ya. Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui kepada isi dada manusia, isi hati manusia. Ulama tafsir ini menyimpulkan begini. Ala ketahuilah atau ingat-ingatlah, innaha ulail musyrikin, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik itu yahnuna sudurahum, mereka membusungkan dada-dada mereka, liyak tumu, untuk menyembunyikan ma fiha, apa yang ada dalam dada mereka, min syakin, berupa keraguan anillah, terhadap Allah, jahlan minhum, karena kebodohan dari mereka, bihi, kepadanya. Karena kebodohan mereka terhadap Allah mereka anggap seperti manusia, bisa sembunyi dari dia. Enggak bisa. Allah itu bukan manusia kok.
Allah itu ya Allah, Tuhannya manusia, pencipta manusia, Robnya manusia itu, Rob itu artinya pencipta manusia, pemiliknya manusia, pendidiknya manusia, kemudian pemeliharanya manusia. Yang memelihara kita ini sampai kita gede ini Allah sebenarnya, lewat orang tua kita. Atau lewat makanan yang Allah berikan kepada kita, lewat orang tua kita atau kepada kita. Kita bisa gemuk, dulu kurus sekarang gemuk, karena makan terus. Dulu nggak pernah makan atau nggak mau makan, nggak doyan makan atau memang nggak ada yang dimakan, kurus. Sekarang gemuk, udah kaya raya, gemuk bukan cuma badannya, perutnya ikut gemuk, ikut gendut, karena dimakan manis-manis terus. Nah, jadi Allah tuh tahu apa yang disembunyikan oleh manusia. Karena kebodohan orang musyrik ini menyangka mereka bisa bersembunyi dari Allah. Ala ketahuilah hina ketika yaktuna ru'usahum bithiyabihim, ketika mereka menutupkan kepala-kepala mereka dengan kain-kain mereka, ya'lamullah, Allah pun tahu ma yaktumuna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yadharun, dan apa yang mereka perlihatkan, yang mereka tampakkan, semuanya Allah ketahui. Kenapa? Karena innahu alimun bidzati sudur, maksudnya innahu, sungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bima, terhadap apa saja yang tuhfihi as-suduru, menyembunyikannya dada-dada manusia ini atau hati manusia ini. Apa yang dada manusia, apa yang hati manusia sembunyikan, menyembunyikannya, Allah itu tahu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar menjadi orang yang baik di hadapan orang banyak dan baik ketika kita sedang sendirian. Ketika kita sedang sendirian pun kita tetap menjaga diri kita, tetap jadi orang yang baik, hanya akan berkata yang baik, hanya akan berbuat yang baik, dan hanya berniat yang baik. Demikian juga di hadapan orang banyak kita tampil sebagai orang yang baik, mulutnya ngomongnya baik, perbuatannya baik, dan hati kita, niat kita pun di hadapan orang banyak, ngomong di hadapan orang banyak pun harus yang baik-baik niat kita. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.